Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Widiasari dari kelas D dengan NIM 23500919262. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis green marketing pada kebun Kumara dengan judul Analisis Green Marketing dan Rencana Pengembangan Strategi pada Kebun Kumara. Nah, saya memilih Kebun Kumara karena menurut saya brand ini tidak hanya menawarkan produk atau layanan, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai urban farming dan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, Kebun Kumara menjadi contoh yang menarik untuk dianalisis dari sisi green marketing, sekaligus untuk melihat peluang strategi apa yang masih bisa dapat dikembangkan. Yang selanjutnya di sini ada profil dari Kebun Kumara. Nah, Kebun Kumara ini merupakan sebuah social enterprise yang bergerak pada bidang urban farming. Jadi, Kebun Kumara ini mereka tuh mengadakan kayak edukasi lingkungan dan pengembangan landscape yang berkelanjutan. Yang membedakan Kebun Kumara dengan bisnis-bisnis berkebun lainnya adalah Kebun Kumara itu nggak hanya berfokus pada penjualan produk, tapi juga mereka apa namanya merancang berbagai program edukasi lingkungan untuk semua, kalangan mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua, dan yang sebagainya. Selain itu juga mereka menyediakan kayak, workshop, konsultan, serta, layanan desain and build landscape untuk, rumah, apartemen, sekolah, taman kota, resort, maupun lainnya yang ingin menerapkan konsep landscape yang berkelanjutan. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilihat juga di sini, bahwasanya Kebun Kumara itu menargetkan konsumennya itu tidak hanya menyasar individu yang memiliki minat dan, minat berkebun gitu, tetapi juga mereka tuh, apa namanya, konsumennya itu menargetkan orang-orang, seperti di, komunitas, institut pendidikan, hingga perusahaan yang ingin menetapkan praktik yang berkelanjutan. Nah, menurut saya hal ini tuh menjadi nilai, apa ya namanya, nilai lebih gitu ya, yang membedakan Kebun Kumara dengan bisnis-bisnis lainnya. Karena mereka tuh nggak hanya sekedar menawarkan produk dan jasa, tapi juga, menawarkan, mmm, apa ya, tetapi juga apa ya, menumbuhkan gitu, membantu masyarakat membangun kesadaran, diri agar lebih peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan yang dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada analisis Green Value Proposition. Nah, berdasarkan hasil analisis saya, permasalahan permasalahan lingkungan yang berusaha diselesaikan oleh Kebun Kumara adalah terbatasnya ruang hijau di kawasan perkotaan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berkebun, apa ya, dan juga, menjaga lingkungan gitu. Jadi untuk menjawab permasalahan tersebut, Kebun Kumara ini nggak hanya menyediakan produk dan layanan, tetapi juga membangun proses edukasi agar masyarakat mampu menerapkan urban farming dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi nilai ramah lingkungan yang ditawarkan oleh, Kebun Kumara ini nggak berhenti pada aktivitas yang berkebun aja, tapi juga mereka tuh mendorong perubahan perilaku masyarakat agar, lebih peduli terhadap lingkungan. Dari sisi fungsional sendiri, konsumen, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan solusi berkebun yang sesuai dengan kondisi perkotaan. Nah, dari sisi emosionalnya juga konsumennya itu merasakan kepuasan. Kenapa? Karena, mereka tuh jadi kayak dapat menanam sendiri dan berkontribusi terhadap lingkungan. Nah, untuk dari sisi, sosialnya juga, Kumara ini membangun kolaborasi melalui workshop, komunitas, dan berbagai program edukasi. Sedangkan, dari sisi lingkungan gitu ya, aktivitas, yang ditawarkan Kebun Kumara ini, berkontribusi dalam meningkatkan ruang hijau sekaligus mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Jadi, kayak menurut saya, nilai berkelanjutan yang dimiliki oleh Kebun Kumara ini tuh, mendukung berbagai kegiatan yang nyata gitu. Jadi seperti kayak workshop, program edukasi itu, mereka tuh mengembangkan landscape yang dijalankan, secara konsisten. Jadi hal ini membuat Green Value Proposition Kebun Kumara ini terlihat cukup jelas karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan
dengan jadi mereka tuh nggak hanya menjual produk, tetapi juga mereka tuh, membangun perubahan, perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada analisis green marketing strategi berdasarkan 4P. Di sini saya akan membahas dua dulu. Yang pertama ada green product dan green price. Nah, di sini ada green product. Jadi berdasarkan hasil analisis green product pada kebun kumara ini nggak hanya apa ya? Nggak hanya menawarkan, berupa produk fisik, tapi juga mereka tuh mencakup layanan pengalaman yang diberikan kepada konsumen. Jadi konsep urban farming ini tuh mereka, terapkan, dan merancang ini tuh agar mudah diterapkan di berbagai jenis ruang, sehingga dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan. Selain itu juga, program layanan yang ditawarkan juga didukung dengan kegiatan edukasi, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pada saat pembelian, tetapi juga dapat diterapkan dalam waktu, jangka panjang gitu ya. Jadi dari hasil analisis ini, saya menemukan bahwasannya informasi mengenai kemasan ramah lingkungan maupun sertifikasi lingkungan itu belum banyak ditampilkan secara eksplisit. Namun, aktivitas yang dijalankan Kebun Kumara ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam mendukung keberlanjutan. Jadi oleh karena itu, menurut saya nilai hijau yang mereka bangun lebih terlihat melalui implementasi program dibandingkan melalui klaim pemasaran seperti eh, greenwashing yang relatif rendah. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada aspek green price. Jadi saya menilai bahwasannya harga yang ditawarkan itu sudah sebanding dengan nilai yang diterima konsumen. Hal tersebut dapat saya katakan kenapa? Karena apa ya namanya? Konsumen itu enggak hanya memperoleh produk gitu, tapi mereka tuh mendapatkan edukasi, pendampingan, serta pengalaman belajar mengenai urban farming. Jadi walaupun mereka tuh beberapa layanan memiliki harga yang relatif tinggi, tapi itu tuh bisa sebanding gitu. Karena apa? Karena produk yang mereka tawarkan dan layanan itu juga kan menjadi nilai tambah. Jadi kayak bisa jadi pengetahuan, keterampilan, dan dampak lingkungan yang dapat dihasilkan. Jadi dengan demikian, strategi harga dari Kebun Kumarai sendiri itu masih sesuai dengan target konsumennya. Kenapa? Karena mereka tuh mencerminkan kualitas layanan yang diberikan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada green place, di mana berdasarkan analisis, jadi kebun kumara ini memanfaatkan berbagai situasi distribusi yang cukup beragam, mulai dari website resmi, media sosial, workshop hingga layanan konsultasi. Jadi dapat dikatakan bahwasanya kanal digital ini menjadi salah satu keunggulan karena dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi maupun mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Jadi selain memperluas jangkauan konsumen, cara ini juga secara nggak langsung gitu ya dapat mengurangi apa namanya penggunaan media promosi konvensional yang cenderung menghasilkan lebih banyak limbah seperti itu. Namun saya juga menentukan bahwasanya mengenai aspek distribusi yang berkelanjutan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan atau sistem pengiriman rendah emisi itu masih belum banyak dikomunikasikan kepada konsumen. Jadi praktik yang berkelanjutan kemungkinan sudah ada, tetapi belum menjadi bagian yang ditonjolkan dalam strategi pemasarannya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada di aspek green promotion bahwasanya apa berkebun Kebun Kumara ini telah menerapkan strategi yang cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dari konten-konten yang mereka buat yang apa yang bisa kita lihat gitu ya di media sosialnya, di websitenya kayak gitu. Jadi maupun berbagai kegiatan workshop itu lebih banyak berisi edukasi dibandingkan promosi penjualan, tapi pesan yang disampaikan mereka tuh cukup konsisten. Kenapa? Karena mereka tuh selalu mengajak masyarakat untuk berkebun dan memanfaatkan ruang lebih
ruang lebih produktif secara menerapkan gaya lingkungan, hidup yang lebih ramah lingkungan. Jadi melalui pendekatan ini, promosi kebun kumara ini, terlihat secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, risiko greenwashing itu relatif sangat rendah karena, mereka tuh mengklaim apa yang disampaikan itu sejalan dengan program dan kegiatan yang mereka lakukan. Di sini ada evaluasi kritis green strategi marketing. Jadi berdasarkan hasil analisis terhadap green value proposition dan green marketing mix, saya menilai bahwasannya secara keseluruhan kebun kumara ini telah menerapkan green marketing strategi yang cukup konsisten. Hal tersebut bisa kita lihat dari keterkaitan antara produk, harga, distribusi, dan promosi yang sama-sama sudah mengarah pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urban farming dan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, menurut analisis saya dari green product dan green promotion ini bukan merupakan, tapi menjadi, 2 elemen yang paling kuat, karena, kebun kumara ini nggak hanya menawarkan produk, dan layanan, tetapi juga memberikan edukasi melalui workshop, konsultasi, serta berbagai program yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, nilai berkelanjutan yang disampaikan itu nggak hanya berupa klaim, tapi juga benar-benar mewujudkan aktivitas yang nyata. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada Green Place, di mana, Green Place ini di sini, bisa dikatakan memiliki peluang untuk dikembangkan. Kenapa? Karena khususnya ya dalam, mengkomunikasikan informasi mengenai praktik distribusi yang berkelanjutan seperti informasi mengenai penggunaan kemasan ramah lingkungan, sistem pengiriman ramah lingkungan, maupun pembentukan komitmen lainnya masih, belum banyak disampaikan kepada konsumen. Padahal informasi tersebut tuh dapat memperkuat citra keberlanjutan yang sudah dimiliki kebun kumara. Secara keseluruhan juga saya, melihat bahwasanya strategi yang ditetapkan itu telah sesuai apa ya, telah, sesuai dengan karakteristik target konsumennya, yaitu kayak masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta green marketing kebun kumara ini nggak hanya berorientasi pada pembentukan citra hijau, tetapi juga mendukung, implementasi yang nyata. Namun demikian, masih terdapat beberapa peluang perbaikan agar strategi tersebut dapat, memberikan nilai yang lebih optimal bagi perusahaan maupun konsumen. Yang selanjutnya di sini ada rencana perbaikan green marketing strategi. Jadi berdasarkan hasil evaluasi yang telah saya lakukan, saya mengusulkan untuk pengembangan strategi pada elemen green product, khususnya pada layanan setelah konsumen melakukan pembelian atau mengikuti program kebun kumara. Jadi selama proses analisis saya melihat bahwasannya kebun kumara ini telah berhasil mengajak masyarakat untuk memulai berkebun gitu melalui berbagai produk dan program edukasi. Namun setelah konsumen memulai menanam, belum terdapat media pendamping yang dapat membantu mereka melakukan perawatan tanaman secara berkelanjutan. Akibatnya, tidak sedikit pemula yang mengalami kesulitan dalam merawat, tanaman sehingga untuk terus berkebun, jadi minat mereka tuh menurun gitu. Jadi oleh karena itu saya mengusulkan inovasi berupa Kumara Tracker, yaitu merupakan layanan pendamping digital yang dirancang untuk membantu konsumen, setelah proses pembelian. Jadi melalui fitur ini pengguna itu dapat memperoleh, kayak notifikasi seperti panduan penyiraman, pemupukan, panduan perawatan, dan lain-lain. Nah, jadi strategi ini tuh penting karena nggak hanya meningkatkan pengalaman konsumen, tetapi juga, memperkuat hubungan antara, kebun kumara dengan konsumennya. Selain itu juga layanan ini tuh dapat mendorong konsumen, tetap aktif berkebun sehingga tujuan berkelanjutan yang ingin dibangun oleh kebun kumara dapat tercapai secara optimal. Nah, dari sisi implementasinya sendiri, layanan ini dapat diintegrasikan ke dalam
website atau dikembangkan dalam bentuk aplikasi sederhana yang dapat diakses melalui smartphone. Karena kan, apa-apa juga kan sekarang mah serba smartphone gitu ya, serba digital. Jadi, mungkin itu akan sangat efektif. Dan juga mereka tuh kan target utamanya itu adalah masyarakat perkotaan, perumahan, kayak gitu ya. Jadi, pemula yang baru memulai berkebun serta, peserta workshop dan pelanggan kebun kumara ini, dapat mengukur strategi melalui peningkatan, jumlah aktif kepuasan pelanggan dalam keberhasilan perawatan tanaman, serta meningkatkan partisipasi konsumen dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Kebun Kumara. Demikian hasil analisis green marketing dan usulan pengembangan strategi pada kebun kumara yang dapat saya sampaikan. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwasanya kebun kumara telah menerapkan konsep green marketing dengan cukup baik melalui pendekatan edukasi, urban farming, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi meskipun demikian masih terdapat peluang untuk meningkatkan pengalaman konsumen melalui layanan pendampingan digital yang saya usulkan dalam bentuk Kumara Growth Tracker. Nah, jadi saya berharap, usulan ini nggak hanya memberikan nilai tambah bagi kebun kumara, tetapi juga semakin mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.